Legenda misteri Rawa Pening dan Kiai Masyhur. Di sebuah desa kecil di tepian Rawa Pening, hiduplah seorang Kiai Masyhur bernama Kiai Hasanuddin. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim, bijaksana, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang agama. Namun, di balik kesederhanaannya, Kiai Hasanuddin menyimpan sebuah rahasia besar yang jarang ia ceritakan kepada siapapun. Sebuah kisah tentang pertemuannya dengan dunia gaib yang tersembunyi di bawah permukaan Rawa Pening. Malam yang mistik. Suatu malam, setelah melaksanakan salat tahajud, Kiai Hasanuddin memutuskan untuk berjalan ke pinggir Rawa Pening. Rawa itu terkenal indah di siang hari, tapi di malam hari, tempat itu terasa berbeda. Kabut sering turun, menciptakan suasana dingin yang menusuk tulang. Malam itu, suasana begitu sunyi. Hanya suara gemerisik air dan gesekan dedaunan yang terdengar. Saat Kiai Hasanuddin duduk bertafakur, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari tengah rawa. Seolah-olah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan air. Tak lama kemudian, sebuah cahaya lembut muncul dari dalam rawa, memantul ke langit malam. Tiba-tiba, sebuah suara gaib menggema. "Wahai Kiai Hasanuddin, engkau telah dipanggil. Datanglah ke dalam." Perjalanan ke dalam rawa. Sebelum ia sempat mencerna apa yang terjadi, tubuh Kiai Hasanuddin terasa ringan, seperti ada yang menariknya ke arah air. Ia tetap tenang, melantunkan doa-doa untuk perlindungan. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat berbeda, bukan di dunia manusia, tapi di alam gaib di bawah Rawa Pening. Di sana, berdiri sebuah istana megah, dikelilingi taman yang indah. Air di sekitar istana begitu jernih, hingga ia bisa melihat batu-batu permata yang bersinar di dasarnya. Jin-jin dengan wujud yang beragam berjalan hilir mudik, tetapi mereka semua berhenti ketika melihat kedatangan Kiai Hasanuddin. Tawaran dari jin penguasa rawa. Salah satu jin yang tampaknya pemimpin mereka mendekati Kiai Hasanuddin. Wujudnya tinggi, dengan jubah berwarna emas dan tatapan yang tajam. "Selamat datang, wahai Kiai Hasanuddin. Kami telah lama menantimu." "Aku? Mengapa kalian menantiku?" tanya Kiai Hasanuddin. Tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi tanda tanya. Jin itu tersenyum. "Kami ingin memberikan kehormatan padamu. Engkau adalah manusia pilihan, dan kami ingin memberimu kekuasaan atas dunia manusia. Harta, istana, apapun yang kau inginkan akan kami berikan." Namun Kiai Hasanuddin menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Aku hanya seorang hamba Allah. Kekayaan dan kekuasaan dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan rahmatnya. Aku tidak membutuhkan apa-apa dari kalian." Jin itu terkejut, tapi ia tidak menyerah. "Jika kau menolak tawaran kami, setidaknya dengarkan permintaan kami. Kami adalah penjaga Rawa Pening, dan untuk menjaga keseimbangan alam ini, kami membutuhkan tumbal. Setiap tahun, kami meminta 1 nyawa manusia untuk menjaga keberlangsungan kami di dunia ini." Pesan untuk manusia. Kiai Hasanuddin menggeleng. "Nyawa manusia adalah hak Allah. Tidak ada satupun makhluk yang berhak memintanya, bahkan kalian." Jin itu tertawa kecil. "Kau bijak, Kiai, tapi manusia sering mendekati rawa ini dengan niat buruk, keserakahan, perusakan. Ketika mereka tenggelam, itu adalah peringatan dari kami. Ingatlah ini, Rawa Pening bukan hanya milik manusia." Setelah itu, Kiai Hasanuddin dikembalikan ke dunia manusia. Ketika ia tersadar, ia mendapati dirinya kembali duduk di pinggir rawa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Misteri yang tetap hidup. Sejak malam itu, Kiai Hasanuddin sering mengingatkan penduduk desa agar berhati-hati saat berada di sekitar Rawa Pening. Ia tidak pernah secara terang-terangan menceritakan pengalamannya, tapi ia selalu berkata, "Alam ini lebih luas daripada yang kita pahami. Jangan sombong, jangan serakah, dan selalu ingat pada Tuhan." Namun, misteri Rawa Pening tetap hidup. Setiap kali ada orang tenggelam atau peristiwa aneh terjadi di sana, masyarakat selalu mengaitkannya dengan kisah tumbal yang diceritakan Kiai Hasanuddin. Apakah rawa itu benar-benar membutuhkan tumbal? Ataukah itu hanya cerita untuk mengingatkan manusia agar menjaga alam?
tak ada yang tahu pasti. Rawa Pening terus menjadi tempat yang penuh teka-teki, menyimpan rahasia di balik keindahannya. Dan kisah Kiai Hasanuddin tetap menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengingatkan kita bahwa alam gaib selalu hadir di sekeliling kita. Kembali ke Rawa Pening. Kisah Kiai Hasanuddin mulai menjadi legenda yang dipercayai sebagian besar penduduk desa. Tetapi tidak sedikit pula yang menganggapnya sekadar cerita pengantar tidur. Namun, Kiai Hasanuddin tahu bahwa misteri Rawa Pening belum sepenuhnya terungkap. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa rawa itu sedang menunggu sesuatu, seolah ada peristiwa besar yang akan terjadi. Suatu malam, bertahun-tahun setelah pengalaman pertamanya, Kiai Hasanuddin kembali merasakan panggilan aneh dari arah Rawa Pening. Suara gemuruh yang sama, cahaya samar yang memantul dari air, dan desiran angin malam yang membawa bisikan-bisikan asing. Kali ini, ia merasa lebih siap. Dengan keyakinan penuh, ia berjalan menuju rawa sambil membawa tongkat kayu yang selalu menemaninya. Langkahnya mantap, meski usianya sudah tak lagi muda. Pertemuan dengan jin pengembara. Sesampainya di tepi rawa, Kiai Hasanuddin melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah kabut, berdiri seorang pemuda dengan pakaian putih bersih, wajahnya tampak asing, tapi matanya memancarkan kedalaman yang sulit dijelaskan. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Kiai, engkau kembali. Apakah engkau siap untuk mengetahui kebenaran yang lebih besar?" "Siap atau tidak, aku hanya datang untuk mencari jawaban," jawab Kiai Hasanuddin dengan tenang. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu jin pengembara yang tidak memihak kepada kekuasaan apapun di alam gaib. Rawa ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang kau duga, Kiai. Para penghuni istana yang dulu kau temui hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang mengendalikan rawa ini. Ada sesuatu yang lebih kuno, lebih kuat yang tertidur di dasar rawa. Makhluk yang tertidur. Pemuda itu melanjutkan. Dulu, jauh sebelum manusia mendiami daerah ini, rawa ini adalah tempat persembunyian seekor naga raksasa bernama Baru Klinting. Naga itu dikutuk untuk tidur selamanya di bawah rawa karena keserakahannya yang hampir menghancurkan seluruh daratan di sekitarnya. Para jin penjaga rawa yang kau temui hanyalah pelayan dari kutukan itu. Mereka menjaga agar naga itu tidak terbangun, tapi kekuatan mereka semakin lemah seiring berjalannya waktu. Kiai Hasanuddin mengernyitkan dahi. Apakah naga itu akan bangun? Apa yang harus dilakukan manusia untuk mencegahnya? Pemuda itu tertawa kecil. Bangunnya naga itu bukanlah tanggung jawab manusia, tapi perilaku manusia dapat mempercepat kehancuran rawa ini. Semakin banyak orang serakah, semakin sering mereka mencemari rawa, semakin lemah segel yang menahan naga itu. Pemuda itu memandang ke arah langit. Engkau memiliki hati yang bersih, Kiai. Tapi dunia manusia penuh dengan keegoisan. Jika mereka terus merusak rawa ini demi keuntungan mereka sendiri, Baru Klinting akan bangkit. Ketika itu terjadi, rawa ini tidak hanya akan menelan desa ini, tapi juga seluruh wilayah di sekitarnya. Aku tidak tahu kapan waktunya, tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Kiai Hasanuddin mengangguk. Mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan takdir, tapi ia percaya bahwa manusia masih bisa diingatkan. Bangkitnya konflik di desa. Sepulangnya dari rawa, Kiai Hasanuddin mulai sering berbicara kepada warga desa tentang pentingnya menjaga alam. Namun seperti sebelumnya, tidak semua orang mendengarkan. Desa itu mulai berubah. Orang-orang dari kota datang untuk menambang pasir di sekitar rawa. Danau kecil di dekat rawa mulai mengering karena irigasi yang tidak terkendali. Para nelayan mulai mengeluh karena ikan-ikan sulit ditemukan. Sebagian warga percaya bahwa jin-jin rawa telah marah, sementara sebagian lain menyalahkan aktivitas manusia. Konflik mulai muncul di antara warga desa, dan suasana desa yang dulu damai berubah menjadi penuh ketegangan. Kiai Hasanuddin merasa waktu semakin mendekat, hari yang dinanti. Pada suatu malam yang gelap, langit tertutup awan pekat dan hujan deras mengguyur desa. Di tengah malam itu,
terdengar suara gemuruh yang begitu dahsyat, seperti ledakan besar dari arah rawa pening. Orang-orang terbangun dengan ketakutan, dan beberapa berlari ke arah rawa untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika mereka tiba, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Pusaran air besar muncul di tengah rawa, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Kilatan cahaya hijau menyala-nyala di sekitar pusaran air, menciptakan suasana yang mencekam. Kiai Hasanuddin tiba di tempat itu, mengenakan jubahnya yang basah kuyup. Dengan suara lantang, ia berkata kepada warga desa, "Inilah peringatan terakhir. Jika kita tidak segera bertobat dan berhenti merusak rawa ini, maka sesuatu yang jauh lebih besar akan menimpa kita semua." Penutup yang belum selesai. Malam itu, pusaran air perlahan menghilang, tapi tanda-tanda kehancuran masih terasa. Banyak warga yang akhirnya sadar dan mulai mengikuti ajakan Kiai Hasanuddin untuk menjaga rawa. Namun, sebagian tetap keras kepala, menganggap itu hanya fenomena alam biasa. Rawa pening tetap berdiri, diam, tapi penuh rahasia. Dan di dalam kediamannya, entah di mana, naga baru kelinting masih tertidur, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Legenda ini terus menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun, mengingatkan manusia bahwa keserakahan dan kelalaian terhadap alam memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.